atas. Gue lagi enak tidur nih, semua pada tidur nih, tiduran gitu ya. Tiduran. Gue nggak tahu tuh jam berapa. Ada bangunin gue. Ini orang siapa ya? Kayak orang kayak pembatas drama gitu ya. Tapi mohon maaf nih, asumsi gue tuh kalau yang dibawa bilangnya, mas tuh kemungkinan tuh yang semar. Oke. Lele. Bangunin, ini antara bangunin Bang Heru nih ya? Antara mimpi atau halusinasi, antara sadar tidak sadar. Lele, ojo turu sini le. Itu sampai di rumahnya setelah turun dari pendaki itu diteror lagi. Ah masa sih diteror? Malamnya nyinden lah, nari lah, terus kayak ketawa-ketawa suara raksasa lah. Iya gitu cuman. Tiba-tiba ketawa? Ketawa sendirinya diangkat. Ah serius tuh mas? Kata Dedi ya, gue merinding. Ini kata Dedi, ini kan setelah turun dari ini belum gue ceritain channel lain. Itu pakai bahasa Jawa. Merinding gue. Itu Dedi cerita, pas gue denger ceritanya. Oh iya bener, gila. Makanya semenjak itu gue ilfeel dengan cewek itu. Oke teman-teman, selamat datang di Spiritual Journey. Balik lagi bersama gua Alia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Mari kita perkenalkan Bang Heru. Nih, Bang Heru ini juga punya channel YouTube. Apa namanya Bang Heru? Heru Survival Communication. Oke, jangan lupa ya di subscribe, diplototin tuh ya video-videonya. Nanti kita tuh taruh di bawah link channelnya. Monggo ditonton semua video-video dari Bang Heru. Oke, kali ini Bang Heru mau cerita apa nih ke aku? Ngasih bocoran apa nih? Ya, sebenarnya sih cerita ini memang udah diangkat di channel beberapa channel lain ya, ada 2 channel YouTube. Cuman beberapa tahun ini gue ketemu sama teman gue semendakian dulu. Oke. Dia lihat gue di YouTube, terus dia bilang nggak sampai cerita itu bro. Ternyata efeknya setelah kita turun dari gunung, setelah kita berbulan-bulan aktif di Jakarta, ada kejadian lebih seru lagi di balik turun gunung. Ada kelanjutannya ya Bang Heru ya. Surprise after mendaki. Gitu. Gunung mana nih Bang Heru? Gunung Arjuno. Oke. Langsung. Ya, itu tahun kapan tuh? Hah? Tahun kapan? Gunung Arjuno itu waktu itu pendakian tahun 95. 95? Misalnya di bulan November memang ke Gunung Arjuno itu ya bukan emang apa ya, sebenarnya bukan agenda dalam waktu gue pendakian gunung. Jadi waktu itu cuma ke Gunung Semeru, terus Gunung Pawitra, Penanggungan, Pananjakan, itu tuh di gunung jalan-jalan tuh tempat wisata. Gunung jalan-jalannya. Nah, memang waktu ke Gunung Arjuno itu gue ada teman gue namanya Nano, itu kita turun dari Semeru tuh, emang dia asli orang Malang. Kita ke tempat neneknya di daerah apa gitu ya, dekat lereng Gunung Panderman, gue lupa nama daerahnya itu apa, Karangates atau apa gitu. Nah, kita situ istirahat, dan dia bilang begini, nanti lo kalau tempat gua, kan Malang itu senang apel, nanti lo bawa tuh apel. Jadi kan kalau kita turun gunung kan pasti beban berkurang apa segala macam logistik. Nah, cerita di tempatnya Nano itu kita beristirahat lah. Dan itu mandi cuma sehari sekali kan, dingin banget tuh malam. Ya, sehari sekali. Dan makan, ya namanya makan di kampung makan enak ya. Satu hari jadi kerjanya apa ya, ngobrol, makan, tidur, ngobrol, makan tidur. Perbaikan gizi ya? Iya. Nah satu ketika ada saudaranya Mas Nano tuh Mas Indra. Ya, Mas Indra itu memang kalau gue ini yang ceritakan tuh orangnya memang sangat peka. Tapi gue nggak tahu waktu itu peka itu apa gitu ya. Terus bilang gini. Nah sebagian teman gue tuh yang dari Gunung Semeru udah pada pulang semua ke Jakarta. Oh tinggal Bang Heru? Bang Dedi sama Irul bertiga. Nah, kalau sebenarnya emang asli orang situ, sekarang pulang kampung di tempat neneknya itu. Nah ketika pas kita ngobrol-ngobrol, dari gunung mana aja biasa basa-basi gitu kan. Mas sudah pernah Gunung Arjuno belum? Belum. Jadi begini mitosnya Gunung Arjuno.
lo boleh naik Gunung Semeru 10 kali. Oke. Tapi belum tentu naik Gunung Arjuna 10 kali. Waduh, menantang dong jadinya ya. Adrenalin ketantang ya. Oke. Wah, udah pernah nggak ke Gunung Arjuna? Belum, Mas. Tapi saya baca dari teman-teman, Gunung Arjuna itu ada berapa jalur. Yang paling enak dari Lawang, kata Petretes. Iya benar. Cuman ada nanti saya ajak jalur, tempatnya enak, teduh, banyak sumber air. Wah, gue demen banget tuh banyak sumber air. Berarti gue nggak kehausan ya? Nggak kehausan. Di mana tuh, Mas? Gue tanya itu namanya Mas Indra. Mas Indra itu pandangannya sangat tajam banget pandangannya. Oke. Itu daerah Dusun Tambak Watu. Nama itu Purwosari. Oh, iya. Nah, pas ngomong gitu Mas Indra gini doang nih. Ketawa gini. Terus ada lagi Mas Ketut. Mas Ketut juga. Ada namanya Mas Ketut, bukan orang Bali, orang Jawa. Namanya Ketut Bawa. Ketawa-ketawa. Nah, dia itu Mas Ketut itu emang tugasnya itu kerjaannya memang masih saudara dengan si Nano itu teman gue ini nyari belerang. Oh, oke. Nyari belerang, dia dengan orang kampus itu nyari belerang secara manual kalau nggak salah. Di tahun 95. Ya singkat cerita ngobrol-ngobrol. Gue kan begini, gimana mau naik kita duit boleh ke Jakarta kalau udah bisik-bisik. Seperti itu Mas Indra baca pembicaraan kita gitu. Oke. Udah tenang aja. Nanti saya anterin, gak usah pikirin ongkos biaya apapun. Udah makanan sudah tersaji, mangan. Okay. Dibilang gini Mas Indra, tamu itu harus ditata dan dijamu. Yes. Cuman kan kita kan itu bisik-bisik gini. Boleh juga nih, dikasih makan, dikasih jalan-jalan gratis sampai nggak makan begini-gini kan. Iya. Udah gak usah bisik-bisik, udah ngobrol aja. Udah tuh. Kupingnya tajam ya? Tajam kupingnya. Makan terus tidur. Wah Mas, udah tenang aja. Nah besok itu paginya datanglah suatu pick up. Nah pick up itu dibilang sekalian nganter Mas Ketut itu mau ke Gunung Welirang. Kan Gunung Welirang itu Arjuna Welirang begini. Oh, oke. Karena Gunung Welirang itu mengandung banyak belerang gitu. Nah di situ naik mobil pick up, udah kita ngeprek aja gitu kan. Terus bangun pagi nggak mandi, cuma sekali gigi doang, cuci muka, jalan. Nanti logistik gimana Mas? Udah tenang aja logistik nanti ini. Nah singkat cerita, sampailah entah jalan berapa jam itu pagi-pagi, sampainya sana siang ya di Dusun Tambak Watu. Nah itu nama basecamp Purwosari. Oke. Nah itu makan. Itu belum sampai gitunya, belum sampai istilahnya apa basecamp belum. Oke. Wah banyak juga anak-anak yang naik gunung, ya kan? Banyak juga anak naik gunung. Terus kita ngobrol. Ini basecampnya ya Mas? Bukan nanti. Udah. Setelah kita beli perbekalan segala macam, itu my base camp. Wah, gue lihat langsung, pendaki apa nih? Ada beberapa pendaki ya, udah tua-tua, cuma pakai sandal jepit, pakai tas gembolan. Oke. Itu bukan, kalau kita kan identik pendaki gunung kan bawa tas ransel, bawa topi rimba, ada matras segala macam. Wah, ini kayaknya selengean banget ya Bang ya? Kayak. Kok tua-tua semua? Gue tanya Mas Indra, ini apa nih Mas? Ini pendaki spiritual peziarah. Itu siang-siang terus makan langsung keping muntah. Pendaki peziarah, emang tempat ini apa? Nanti aja lihat. Akhirnya kita ngelapor ke, dulu belum ada Simaksi, ngelapor sama Kuncen. Liatin Kuncen. Nah di zaman itu tuh, Kuncen tuh nggak mau dikasih uang. Di zaman Heru ya? Udah beli aja kopi, gula, teh, udah kita bawa. Terus Kuncennya gini doang nih. Sebenarnya aku gini. Berapa orang? Kuncennya tuh ya? Nah itu bahasa Jawa tuh. Kira di mana ini? 5 Mbah. Oh, nggak boleh ganjil. Udahlah bawa tongkat. Tapi nggak apa-apa. Tunjuk gue. Siapa Mas ini? Oh, saya Heru Mbah dari Jakarta. Gini doang. Ya monggo. Tapi di sini ya pantangannya jangan merusak apapun. Kalau bisa sampai buat turun. Terus ada lagi yang dibilang tadi itu nggak boleh ganjil. Kalau yang cewek nggak boleh haid. Dibilang begitu. Kan waktu itu kan di rombongan itu ada cewek. Iya, tapi ada beberapa pendaki yang cewek. Nah, pas di itu rombongan pas di situ ada pendaki gunung ada dua cewek, 3 cowok. Berlima juga dong berarti. Berlima. Nah, di situ yang dari perhatian semua pendaki gunung kan ada 2 cewek ini cakep, semua pada ngeliatin. Ya wajar lah laki-laki jomblo kan. Wah, boleh juga nih kayaknya nih Cing, gitu kan. Nah, cuma kan kita pikir udah janganlah. Kayaknya itu bokinan. Nggak mungkin lah. Cowoknya 3, cewek 2. Nggak mungkin pasti bokinan. Udah nggak usah pikirin. Naiklah kita dari situ pas izin sama si Kuncen jalan. Tuh jalannya setelah makan siang, kira jam 1. Pas 1 jalan santai. Pas gue lihat, waduh bau dupa situ. Nama pos satunya itu Goa Ontobogo. Goa Ontobogo. Nah itu situ memang banyak
peziarah. Nah itu gambar goanya itu tuh ada kayak gambar naga gitu ya. Itu siang-siangnya udah horor. Iya, udah bau dupa begitu. Dupa. Cuman pas dibilang Mas Indra, Mas kok jadi nggak, ini memang Gunung Arjuna itu emang jalurnya yang di sini jalur terpanjang. Cuman enak, banyak air. Karena gue ikut aja, oh udah adem sini. Kalau yang lewat yang Lawang, memang singkat jalurnya. Cuman airnya, sumber air jarang. Nanti ya Mas Heru cobain yang di Lawang, iya Mas. Ke Bogor, kita istirahat situ. Nah situ banyak warung enak, masih banyak warung. Oke. Masih banyak warung. Oh, karena banyak peziarah kali Bang Leo. Banyak peziarah, banyak warung. Nah kita istirahat, biasa ngerokok, ngobrol-ngobrol, jalan lagi. Nah ke pos 2. Kurang lebih jalan 1 jaman. Tapi jalan masih landai, masih ada kebun kopi, ada ladang masih warga, enak ya? masih enak. Dan beberapa pendaki juga ada yang naik, ada yang juga yang turun. Terus pas sampai di pos 2 kita istirahat, nih pos apa nih Mas namanya? Oh, pos 2, Eyang Sakutrem. Oh iya nanti ini Mas ya, Mas ambil air dulu di Sendang Dewi Kunti. Hah? Apaan Dewi Kunti? Udah pada ini semua nih. Hah? Kan konotasi Kunti kan kuntilanak ya, gitu. Udah itu. Nah, dibilangnya Sendang Dewi Kunti itu adalah dulu ya di Citapa ini, itu ibunya Pandawa 5. Jadi kita ambil air situ, ngisi air, ya kan, zaman dulu. Ngisi air. Udah ngisi air dulu sini. Nah, naik lagi kita jalan. Terus dalam berapa jam, pos 3. Pos 3 tuh kalau nggak salah nama Eyang Sakri, gue inget banget tuh. Walaupun udah lama gue inget Eyang Sakri. Eyang Sakri. Kok nama-nama ini semua Eyang? Oh berarti nama pos-posnya itu dia ada nama-namanya ya? Nah begitu udah sore, berapa jam lagi tuh, kita 2 jam lagi jalan tuh pos 4. Nah di pos 4 tuh baru bener tuh kelihatan bener apa ya, sebelum pos 4 itu ada namanya Pondok Rahayu. Pondok Rahayu. Pondok Rahayu. Apa tuh Mas arti Rahayu? Ya sampai orang Jawa. Ya, saya kan lahirnya memang di Bairi, waktu masih bayi mah di Jawa, gedenya di Jakarta. Nah itu arti selamat. Oh selamat. Rahayu itu artinya selamat. Nah Mas Indra, tapi gue nggak, jadi kata temanku, lo tau nggak Mas Indra sepanjang dia itu ditaruh dupa air. Kita itu teman gue, oh gitu. Tapi waktu itu gue nggak perhatiin. Pondok Rahayu, terus Mas Indra tuh entah berdoa atau apa. Memang kita sebelum berangkat mah kita berdoa. Nah, kebetulan pas itu kita orang mengenama yang pendaki, kalau nggak salah pendaki Jawa Tengah itu ya, 2 cewek, 3 cowok. Tuh dia biasalah namanya di zaman itu anak muda ya, foto-foto. Gayanya gini-gini lah. Terus ada gaya-gaya gini lah. Terus kan teman gue bilang, Dedi ini emang pemain sinetron, ya, tapi ya masih baru. Tuh lihat-lihatan tuh. Lo kenapa lo mau foto sama dia? Enggak ada. Nah, cewek itu sempat lihat-lihatan. Nah, yang cewek itu dengan cowoknya kayaknya sempat kayak cemburu gitu. Apa sih lo lihat yang pendaki itu? Dan temen gue tuh itu ganteng. Dia pemain sinetron laga, beneran. Udah gue jangan macam-macam lo. Lo gitu naik gunung malah apa kalau sekarang bilang ya? Apa sih istilahnya? Apa curi-curi pandang? Ya, gitu. Padahal itu di pos 4 itu. Setelah itu kita sampai pos 4. Pos 4 tuh banyak peziarah kan, di situ ada cungkup. Terus kan pos Eyang Semar. Nah, situ gue ada patung Eyang Semar. Itu dibungkus kain putih, ada batik hitam putih, terus ada payung-payung. Wah, ini bagus banget. Justru langsung temen gue nama Irung. Wah, itu muntah dia langsung. Lo kenapa lo muntah? Gue nggak tahan. Terus bodoh Pak, lo bukan lo muntah ini karena lo belum makan. Tadi makan lo dikit, banyakan ngopi. Positif thinking ya? Iya, positif thinking. Masih sore kok, belum maghrib. Wah, gila situ. Nah, pas lagi itu ada, gue bilang nih orang dari siapa? Udah keluar dari belakangnya cungkup itu. Ya mohon maaf ya kalau sekarang nggak boleh kita ngomong orang ini. Ya, anggap itu ODGJ istilahnya. Rambutnya ini kayak apa ya? Kalau gue bilang itu pertapa ya. Tapi kalau mungkin orang lain lihat nih ODGJ nih. Dari mana? Ke gunung ini nggak boleh bawa terang-terang. Bawa terang-terang? Bawa terang-terang kan nggak ngerti gue. Iya, itu maksudnya? Terang apaan? Kita nggak tahu. Terang-terang apaan ya? Mas Indra, udah jalan. Kan, ini sepanjang gue jalan tuh, yang itu tuh yang orang yang kayak ada gitu ngeliatin. Dari atas sampai bawah turun lagi. Gue liatin kan namanya kita negeri. Ini orang serem juga, tapi kan gue liatin gimana ya? Kok orangnya ngeliatnya kayak gak enak ya? Tapi gue liatin, tiba-tiba orang yang gini langsung begini. Langsung balik. Balik. Udah nggak gue irawin tuh, jalan dia terus. Sampailah di atas pos 4 itu namanya pos 5. Pos 5 itu Mangkurotomo. Yang berarti? Gue nggak tahu tuh, berarti itu nggak tahu. Itu ada kunci namanya Pak Parto. Pak Parto Mangkurotomo. Nah Pak Parto itu memang kata orang situ ya,
kata orang situ Pak Parto itu mah kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya ada peziarah, ini Pak Parto yang mandu segala macam. Di situ dia punya anjing tuh, anjing ada tapi anjingnya jinak. Itu kita takut juga. Iya tetap anjing ya. Jadi dari ketemu Kuncen pas mau naik, terus ketemu Kuncen lagi di pos 5. Ada Kuncen lagi. 5 orang, berapa orang? 5 orang Pak. Oh ya wis nggak apa-apa. Yang penting berdoa ya. Udah kita ngikutin aja. Ya si Hiro udah gini aja, begini, Dedi begini. Ya gue mah kalau gitu gue ceknya karena gue liat pemain itu sangat bagus ya gue foto waktu masih kamera analog. Bah boleh saya foto nggak Bah? Oh monggo boleh foto. Numpang ya numpang foto pos 5. Terus perjalanan begitu dari pos 5 mau pertama kita naik lagi berapa jam kemudian tuh namanya ada posnya namanya Candi Sepilar. Nah Candi itu banyak candi-candi. Oke. Candi Sepilar tapi ada beberapa artefak yang udah hilang kepalanya. Candi Sepilar, terus kita naik lagi. Begitu maghrib kita stop. Sebelum Candi Sepilar kita stop. Begitu maghrib kita jalan lagi. Pokoknya targetnya di pos 7, namanya kata pos Jawa Dipa, kita harus nge-camp. Karena untuk persiapan summit, paling dekat situ pos 7. Pos 7. Karena di Gunung Arjuna itu dibilangnya memang rutenya terpanjang di Purwosari, jalur Purwosari ini gue ini. Cuman memang treknya panjang tapi banyak landainya. Nah, memang berarti nanti pas mau menuju puncak. Nah, singkat cerita, kita nge-camp dia namanya pos 7 tuh. Jawa Dipa. Jawa Dipa. Setelah Candi Sepilar. Gue inget banget tuh. Nah, setelah istirahat. Nah, di situ banyak tuh tenda-tenda tuh. Banyak yang bertenda ya? Tenda-tenda lagi. Biasa namanya itu rutinitas sih, biasa makan, ngopi. Nah, lagi enak ngobrol gitu. Dari mana Mas? Dari mana? Nah, termasuk pendaki Jawa Tengah ini. Kalau nggak salah tuh Jawa Tengah antara Demak atau Kudus. Gue lupa ingat. Yang ada perempuan itu kan? Iya. Nah, singkat cerita akhirnya ngobrol tuh. Oke. Kenalan dong? Kenalan. Ngobrol. Ini Mas, kopi ini. Cuman kan gue bilang ya udah lu jangan ini. Jangan tebar-tebar apa sekarang bilang tebar pesona. Karena Dedi itu orangnya ini dan memang waktu itu masih masih 1 atau 2 sinetron dia main tuh sinetron naga. Oke. Cuman mungkin cewek itu tahu tapi gue nggak ngerti. Nah, ngobrol pas kita mau tidur jam 10-an, jam 11-an di tenda yang sebelah itu yang bukan tenda cewek, ada tenda yang sebelah juga pendaki lain itu ada kesurupan di situ. Oke. Cuman pas kita ke situ, Mas, jangan ngerubungin Mas. Apaan sih ya? Itu banyak yang ngerubungin. Udah Mas, ya gue nggak lihat. Oh jadi Mas Heru nggak ngeliat tuh ada apa di situ? Balik, udah tidur. Besok kan kita mau summit. Oke. Summit itu mau ke puncak. Iya. Nah singkat cerita, pas mau jam 1-an, jam 2, ya namanya di gunung udara dingin ya kan. Gue tuh paling mau minum dikit, mau minum banyak, gue pasti beser. Oh. Karena dingin. Dingin. Pas mau beser, ya beser di mana kencingnya? Ah udah yang penting jadi pohon, numpang. Pas mau balik ke tenda, ini siapa nih ya, orang pakaian kayak penari. Cantik banget. Begini. Oke. Ini memang belum gue ceritain, ini baru cerita di channel lo. Oke. Kan gue pikir karena memang yang naik gunung banyak, mungkin ada pementasan drama atau apa, mungkin ada foto pakai baju penari atau apa. Gue bilang, Mbak dari mana Mbak? Senyum aja. Tapi Bang Heru sempat berkomunikasi sama dia? Ya ngomongnya karena pas gue lihat bawah kakinya bukan nggak napak ya, kabut. Oh oke. Jadi gue nggak bisa tapak, tapi kan gue berpikir positif, nggak merinding, tapi kayaknya senyumnya lain. Oke. Senyumnya, Mbak dari mana? Kagak jawab sama aja. Oke. Terus, Mbak sombong banget, ditanya nggak jawab, ini nggak jawab. Oh udah Mbak, nama saya Heru. Ya, saya mau tidur ya, masih istirahat ya. Okay. Dah, gue gituin aja. Itu begini aja. Gue bilang, lo ngomong sama siapa lo? Itu tadi pakai baju penari gitu, cakep banget. Apaan lo? Dari tadi kita ngobrol sini nggak ada orang. Dari tadi gue ngobrol, tapi dia nggak jawab, dia senyum aja. Cakep, teman gue keluar buka tenda gini. Kagak ada, mana lo, jangan ini lo. Beneran. Akhirnya gara-gara teman gue si Irul itu, mana yang pakai baju penari itu? Kagak ada. Lo bohong lo. Bener ada. Ya karena nggak ada yang ngeliat, cuma Bang Heru doang yang lihat kan. Ini tidur. Nah, tidur. Gue masih kebayang, gue nggak bisa tidur nih, siapa ya itu ya? Udah nggak usah pikirin, ntar juga ketemu di puncak, mungkin pendaki. Udahlah, kita pas bangun tuh malam itu nggak ada gangguan. Nah, kita bangun sarapan, bangun siang tapi nggak ketemu sunrise ya, yang diimpikan oleh pendaki gunung. Bangun siang, sarapan. Wah, begitu menuju puncak, ampun itu dari Jawa Dipa ngecamp menuju puncak. Itu kalau nggak salah waktu itu 5 jam lebih. Lama dong berarti ya? Jauh jaraknya. Panjang. Pos Jawa Dipa
terus pos 8 Pelawangan, akhirnya sampai di puncak tuh hampir 5 jam berapa kali kita istirahat. Oh. Nah, itu treknya nanjak banget apa? Nanjak banget. Nanjak kurang banget. lebih ya, kurang lebih kalau sudah elevasinya itu ialah bukan ada 45 derajat, ada 60 derajat. Tapi kita nggak pakai tali, nggak, jadi bisa dilalui. Okay. Nah, singkat cerita akhirnya sampai di puncak tuh siang tuh ya. Kita jalan tuh sampai mungkin nyampe di puncak jam 10-an. Nah, itu jadi Gunung Arjuna itu ketinggiannya 3.339 mdpl. Jadi Gunung Arjuna itu termasuk 7 summit gunung di Jawa, salah satu 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Ingat banget tuh Gunung Semeru, Slamet, Sumbing, terus nah ini yang keempat Arjuna, habis itu ada Raung, Welirang. Gitu. Nah, biasa sampai lihat foto-foto. Nah, rupanya yang pendaki yang cewek itu juga ada. Nah, disitulah temen gue nggak ngerti, ternyata dia tukeran telepon. Oh, oke. Zaman dulu kan bermain handphone. Iya. Tapi ya udahlah. Ternyata yang di situ yang dilihat sama teman gue itu marahan. Oh, oke. Yaudah lo sana lo gitu. Foto-foto sama pendaki itu, foto-foto. Dia bilang ini, Mas Indra, ini puncak Ogal Agil. Ayo di puncak Ogal Agil. Mas, Ogal Agil itu apa, Mas? Pokoknya kalau kita di puncak, kalau batunya goyang, Ogal Agil. Nah, begitu gue di puncak, coba diri foto. Goyang nggak? Enggak. Berarti lo bagus pendirian lo. Itu gue nggak ngerti. Apa tuh, Mas? Ntar aja dibahas di bawah. Yang lainnya naik. Maksudnya goyang, Ogal Agil? Batunya kayak goyang gitu, kayak batu gimana sih? Kalau batu nggak rapet, kayak batu mau jatuh gitu. Tapi emang batunya nggak bisa lepas. Puncak itu, Ogal Agil. Kalau yang Ogal Agil punya ini sendiri, kalau yang Keke punya ini sendiri gitu ya. Tapi kan dibahasnya pasti bawah kan. Iya. Udah kata Bang Indra itu memang ternyata memang itu orangnya sangat peka sekali. Itu sepanjang itu Bang Indra, ada teman gue itu sepanjang dari tiap pos segala macam sampai kita di tenda dipasang. Itu dupa. Cuma kan gue bilang, Bang ngapain sih Mas? Mas Indra, Mas ngapain sih Mas? Udah tenang aja, biar wangi. Oke. Lo tahu kan, lo pada nggak mandi, emang gue pada cium bau nggak demen, gitu alasannya kan gitu. Nah, setelah puas foto-foto kita turun, karena kita taruh tenda di bawah di pos, bawah Dipa. Karena udah kasihkan di puncak, biasalah foto segala macem, makan apa, snack. Terus tidur di atas puncak tidur, saking enak itu kan. Cuaca itu pada tidak hujan, cerah banget. Ini panasnya gimana kalau di gunung itu? Panas-panas adem angin ya. Tapi iya, itu bikin kulit hitam. Belum ada sunblock, belum bawa gua. Nah, kita turun pas kita habis puncak itu kurang lebih kita turun jam 11-an, kemudian ke pos 7 Jawa Dipa turun. Nah, situ kita masak-masak untuk makan siang kan. Nah, ada beberapa pendaki udah pada turun duluan tuh. Turun duluan. Nah, kita masak-masak makan. Nah, rupanya pendaki yang Jawa Tengah itu yang cewek 2, cowok 3 nggak tahu tuh apa sama dia diributin, ngomongnya apa. Oh, berantem? Bukan berantem sih, kayak berantem bacot gitu ya. Iya. Gue bilang gini sama Iro, sama ini, Iro, nih Dedi nih, gara-gara Dedi nih, berutin Dedi kan dia doang di antara kamu gitu paling ganteng. Terus Mas Indra gini, emang Mas Dedi itu kalau dari kita mulai jalan main diangkot di ini semua cewek desa pada ngeliatin semua. Ya. Emang ganteng tuh anak. Terus punya pesona sendiri ya, Bang. Pada ngeliatin semua. Terus apa sih lo? Kayak gara-gara gitu kan. Turun. Begitu kita turun, kok jalurnya kayak gak ini? Mas Indra begini, diem. Sebentar. Jalan lagi. Terus Mas Indra begini, Mas Indra ngerokok gini. Kenapa ini kok begini? Terus apa yang bikin ngerasa aneh tuh apa? Nggak tahu apa itu yang lihat Mas Indra, tapi Mas Indra nggak cerita. Mas Indra tidak cerita. Kita turun, sampailah pos 7, 6, 5, 4. Nah, begitu di pos 4 itu udah sore. Mas Indra bilang, gak mungkin lama banget nih. Tapi udahlah, logistik gimana logistik? Masih ada Mas gini. Pos 4 tahu sendiri, pos 4 Eyang Semar. Oh, pos 4 Eyang Semar. Nah, di situ baru kena hujan. Oke, turunin hujan ya. Nah, enaknya di pos 4 Eyang Semar itu ada namanya kayak bukan warung ya kalau dibilang gubuk-gubuk. Nah, gubuk itu buat para peziarah. Sempat bilang kalau kita bikin tenda kan mah nggak boleh, tapi kalau ini di gubuk nggak apa-apa. Istirahat di gubuk nggak apa-apa. Ya udah istirahat di situ, gelar dulu belum ada kompor gas ya kayak nesting gitu ya. Nah ngopi, masih cerita, udah
makan, ngopi, ngobrol. Nah, mas kok lama banget ya? Ya nggak tahu, seharusnya kita turun cepet. Ya kenapa mas? Pas ngomong itu yang si Irul lagi-lagi Irul. Itu yang cewek itu kemana? Ah lo masih ini yang gitu. Nah itu cewek. Gak kemana tuh datang dia turun. Nyata dia nyasar, katanya sempat nyasar. Oke. Sempat nyasar. Berarti perempuan yang gerombolan itu masih di atas ya? Masih di atas. Akhirnya gabung sama kita kan. Ya udah sini aja dulu. Habis kan kehujanan juga, sempat kehujanan. Ngobrol. Udahlah Mbak sini aja. Nah, sama Mas Indra bilang begini, Mbak jangan. Jadi di sini ya, kok sayang sama ada patung, ini ada cungkup. Nah di sini ada lagi nih, ada payung-payung. Dia nggak camp di sini. Buka tenda. Mas Indra bilang jangan di situ. Nah yang temannya bilang yang cowok, yang nggak tahu yang nama kita nggak kenal ya, tiba-tiba. Ah udah sini aja, capek. Ini buka tenda. Mas Indra, ya ampun, so tahu banget gitu ya. Kayak ngegurutin dalam bahasa Jawa. Iya. Mau apa sih mas? So tahu banget nih orang. Udah biarin aja, biar tahu rasa. Kenapa mas tahu rasa? Udah kita ini aja. Nah kita bukain apa namanya? Kalau dulu bilang belum ada flash zaman gue dulu pakai kayak terpal warung. Oke. Kita ini buat ini hujan, matras. Gue lagi enak tidur nih, semua pada tidur nih, tiduran gitu ya. Tiduran. Gue nggak tahu tuh jam berapa. Ada bangunin gue. Ini orang siapa ya? Kayak orang kayak pembatas drama gitu ya. Tapi mohon maaf nih, asumsi gue tuh kalau yang dibawa bilangnya mas tuh kemungkinan tuh yang semar. Oke. Lele. Bangunin, ini antara bangunin Bang Heru nih ya. Antara mimpi atau halusinasi, antara sadar tidak sadar. Lele, ojo turu sini le. Jangan tidur di sini. Jangan tidur di sini. Sama di dalam. Gue lihat ini siapa nih? Pas gue tuh bawa kabut nih. Ini orang apa bukan? Kan lagi gue berpikir jangan-jangan ada pemantasan apa ketoprak atau lumbruk kali di daerah sini kan. Iya, karena banyak pendaki ya. Apaan sih nih? Iya mbak siapa sih? Tapi tangannya begini. Orangnya nggak pakai baju, perutnya gede. Buncit ya. Terus pakai kayak lurik gitu, kain di sini putih, itu batik putih, hitam putih. Tapi mukanya ini ada jenggotan gitu. Nih ojo terus sini. Tapi dia senyum. Ojo terus sini, sana di dalam. Setahu gua cuma geser doang. Jadi kalau ada warung tuh ada bangku di bawahnya kan. Setahu gua di situ. Udah situ. Mbak siapa? Dia ketawa aja. Mas gue liat temen gua, loh, nggak ada yang lihat. Mas Indra sendiri tidur ngorok. Waduh, apa ya? Mimpi kali. Pas enak tidur gini, itu sampai di rumahnya setelah turun dari pendaki itu diteror lagi. Masa sih diteror? Malamnya nyinden lah, nari lah, terus kayak ketawa-ketawa suara raksasa lah. Iya gitu cuman. Tiba-tiba ketawa. Ketawa sendirinya diangkat. Serius tuh? Kata Dedi ya, gue merinding. Ini kata Dedi, ini kan setelah turun dari ini belum gue ceritain channel lain. Itu pakai bahasa Jawa. Gue merinding. Itu Dedi cerita. Pas gue dengar ceritanya, oh iya bener, gila. Makanya semenjak itu gue ilfeel dengan cewek itu.